Halo guys, bertemu lagi bersama saya Rizky di Gates Komputer. Nah, kali ini saya akan melihat perbedaan antara layar seri Asus A516 GAO dan seri Asus K513EA. Sama-sama i3 dan sama-sama RAM 43 dan SSD 512, cuma bedanya di generasi. Kalau yang seri K itu generasi 11 dan seri A itu generasi 10. Dan sebelum menonton jangan lupa ya subscribe, komen, dan like. Semoga bermanfaat. Nah, ini ya buat teman-teman, ini adalah tampilan layar OLED. Ini ada seri VivoBook K513EA yang menggunakan Core i3, RAM 4, SSD 256. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Ya, backlight. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assisted screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Buat layar sih oke sih, kalau enough intro. komen nanti kita perbandingkan ya, layar OLED dengan layar biasa. Ini sih lebih jernih sih, lebih enak di mata juga. Now let's get you connected to a network. Ini buat aktivasi Office 2010. Next up, the legal stuff. Type what you want to name your account. Ini boleh diisi dengan sesuai nama yang sesuai. Nah, kalau saya pakai namanya Asus, itu bisa setelah ya di custom ya. Okay, now type a Password silahkan mau diisi atau tidak buat aktif. Your device manufacturer would like it. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Dia nggak anti glare ya. Ya kayak laptop yang Asus sekarang, yang seri K413 yang 14 ini masih layarnya ada anti glare, sedangkan dia enggak. Cuman dia OLED. Ke mata lebih smooth. Dan ini backlightnya kedap-kedip guys. Bening seriusan. Kalau secara langsung kita lihat sih bening banget, karena ini direkam melalui handphone. Dan dia memiliki fingerprint. Dan di sini Core i3 generasi 11015G4. Dan ini dapat Office original. Nah, dan ini seri VivoBook 15 in. Kalau serinya A513 sudah tidak 15 in. Nah, dan ini buat tampilannya Asus VivoBook OLED. Wow, keren. Ini biasa saya close aja. Ini kita kesini dulu. Complete dan kita ke kiri. Kita display setting. Kita lihat resolusinya. Di sini Asus Color, Windows HD, dan dia FHD ya, Full HD 1080. Dan dia udah OLED, cuman dia layar tidak glare. Oke. Nah, dan ini Asus A416 GAO A5
A516 jauh sama If you need an A509 assisted jauh ini bentuk fisik sama ya kayak gini. Control, and Nah, dan ini Enter keys at the perbedaannya same time to turn on OLED the sama nggak OLED. area. Dia Okay, sedikit buram now karena you dia go. Let's ada dig anti in. glare, sedangkan si OLED dia nggak ada. Your region is Kita pakai kecilan dulu. your keyboard is set. Nah, ini seperti tadi ya. Kita coba aktifasi dulu. Now let's get you connected to a network. Just so you know. Next up, the legal stuff. Type Seperti in biasa what's kita the name tulis of the Asus password. These are Nih, next. your device manufacturer. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Dan dia backlightnya kita harus setting kayak gini, backlightnya. Nah, kelihatan? Ini mati, ini nyala. Kalau kayak gini dia belum terlihat jelas ya. Kalau dia sedikit redup, dan dia di sini ada tekstur kasar, soalnya dia anti glare sih. Nah, sedangkan kalau yang OLED ya kayak LCD biasa gitu loh, cuman layarnya lebih terangan dia. Nah, seperti ini dia. Oke, pertama kita awasin dulu yang menghalangi. Nah, dan tampilan Hello Intel Edge pun berbeda sama si OLED. Dan kita lihat resolusi layarnya ya sama-sama Full HD, tapi dia sedikit lebih terang. Ini buat resolusi layar si A516 JAO sama A509 itu hampir sama. Dan perbedaannya kalau buat layar ini yang seri A dan ini yang seri K. Nah, ini perbedaannya dia. Dan kalau buat harga si seri K itu di 899 dan sedangkan dia di 7,8an lah. Dan perbedaannya lagi dia Gen 10 sih emang. Dia Gen 10, kalau buat OP sih sama, dan dia menggunakan si A ini menggunakan Sonic Master kalau buat speaker, dan si seri K dia menggunakan Harman Kardon. Nah, dan buat adaptor lebih besaran dia juga si seri K dari banding seri A. Nah, dan dia adaptornya kalau si seri K di kanan dan dia di kiri. Dan ini contoh adaptornya. Ini si seri K lebih besar, ini si seri A lebih kecil. Nah, lebih kecil kan? Dan ini si punyaan si seri A. Kenapa dia lebih kecil ya? Mungkin dia tidak buat daya baterai lebih hemat dikarenakan layar sama-sama FHD, cuman dia anti glare makanya kayak gini. Sedangkan ini si seri K dia gloss apa ya? Kayak LCD pada waktu dulu, cuman dia udah OLED. Terang. Dan inilah ya perbedaannya. Kalau buat fingerprint sih sama menurut saya. Dia ada fingerprint dan ini juga ada fingerprint.
Dan kalau buat spesifikasi pun sama, dia menggunakan Intel i3 juga, RAM 4 juga, RAM 4, SSD 256. Sama kayak ini, cuma bedanya di generasi sama layar. Nah, dan buat harga lebih tinggian dia. Dan kalau dia backlightnya nggak kedap-kedip kayak dia. Kalau ini kan dia kedap-kedip. Kadang-kadang kalau kita ini dia kedap-kedip nih, tek tuh. Dia kedap-kedip. Kalau dia nggak. Dia nggak. Tapi tetap. Dan buat voltasenya sendiri, ini dia memiliki 2 USB 3.0, 3.1 lah jatuhnya. Dan ini buat kunci. Ini buat kunci ya guys. Ini kunci. Dan ini mikrofon kalau buat handsfree. Dan ini micro SD, dia masih ada. Dan perbedaan di OLED, dia menggunakan USB Type-C. Ini Type-C, ini USB 3.0, ini HDMI. Ini sama kayak tadi, buat mikrofon atau handsfree ya, handset. Dan ini ada micro SD juga. Nah, kalau dibalik ini, dan dia HDMI-nya di sini sama dapat USB lagi. Kalau yang si i3 Gen 10. Dan kalau dia di sini USB-nya terbalik. USB 3.0 2. Nah, dan buat kakak-kakak kalau misalkan berminat ya silahkan kunjungi aja Gets Komputer. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat.